Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Akhirati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran harian kita, dan kita memasuki bab tentang khatarul lisan, yakni bahaya dari lisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Apa saja yang keluar dalam lisan kita, yang dilafazkan, yang diucapkan, baik itu perkara yang baik atau yang buruk, kata-kata yang kasar atau kata-kata yang lembut, kata-kata yang bijaksana, intinya apa saja yang terucap, terlontarkan dari lisan kita, ada malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk perkara mencatat. Inilah ayat yang menjadi cuan pedoman dalam hidup kita. Ketika berbicara, maka bicaralah dengan perkataan yang baik. Kalau tidak mampu berbicara yang baik, maka lebih baik itu diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Siapa di antara kita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah ya dengan kata-kata yang baik. Kalau nggak mampu, maka dia harus diam. Diam jauh lebih selamat. Kemudian hadis yang kedua, atau dalil yang kedua dari sahabat Sahal bin Sa'ad, Nabi SAW pernah bersabda, "May yatmanu li ma baina lihyai wa ma baina rijlaihi atmanu lahu al-jannah." Akhrajahu al-Bukhari. Ya, ma baina lihyain huwa lisan. Subhanallah ya ikhwan ya. Dengan menjaga lisan ada jaminan Allah Jalla wa ala bagi mereka yang menjaganya. Ini apa? Allah berikan pahala yang luar biasa, surga untuk diri mereka. Kata Nabi SAW, siapa yang mampu, yang menjamin untuk saya, yang berada di antara lihyen ini apa namanya? Ini lihyen, jenggot, kemudian di atasnya ini ada kumis ya, yang bisa menjaga di antara dua rambut-rambut ini, maka surga untuk dirinya. Demikian pula siapa di antara kita yang menjaga di antara dua-dua paha kita, ini maksudnya adalah kemaluan, demikian pula Allah berikan ganjaran untuknya surga. Hadis berikutnya, Nabi SAW juga pernah bersabda, hadis riwayat yang dikeluarkan oleh sahabat Mu'az bin Jabal, lumayan panjang hadisnya, tapi kita tetap baca. Qultu ya Rasulullah, sahabat Mu'az mengatakan, ya Rasulullah, akhbiruni an amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni anin nar. Kabarkan kepada saya hal-hal yang bisa atau perkara-perkara yang bisa mengantarkan saya ke dalam surga atau memasukkan saya ke surga, atau yang kedua yang bisa menjauhkan saya dari neraka. Maka Nabi SAW memberikan respon luar biasa. Wahai Mu'az, laqad sa'alta an azimin. Luar biasa, engkau bertanya sesuatu yang dahsyat, perkara yang sangat besar. Wa innahu la yasirun ala man yasarahullahu alaih. Sesungguhnya Allah akan mudahkan bagi orang-orang yang Allah mudahkan untuknya bisa melakukan hal itu semua. Yang pertama adalah ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a. Engkau beribadah hanya kepada Allah saja dan jangan pernah menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, wa tuqimus shalah. Kita mengerjakan salat dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk Rasulnya, dengan menjalankan syarat dan rukun-rukunnya. Wa tu'tiyaz zakah, demikian pula kita mengeluarkan zakat, baik zakatul mal
atau zakat, hal-hal yang diwajibkan oleh Allah untuk hambanya. Wa tasumu Ramadan, dan yang ketiga adalah kita berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kita melaksanakan haji tentu bagi orang-orang yang mampu berangkat ke Baitullah Al-Haram. Kemudian wa sadaqatu tutfi'u khati'ah kama yutfi'ul ma'u nar. Kita bersedekah, dengan bersedekah itu akan menggugurkan dosa-dosa kecil yang kita lakukan, sebagaimana air. Kita lihat air itu, ya, kalau ada api maka api kan menjadi padam, iya, kecuali kalau apinya besar sekali, airnya sedikit, jadi volumenya tidak sebanding, maka juga akan kesulitan untuk apinya padam. Nah, jadi semakin banyaknya kita bersedekah, maka dosa-dosa yang akan kita lakukan, bergugur darinya, yang kita lakukan selama ini, maksudnya begitu. Ya, sebagaimana air yang bisa memadamkan api. Wassalatul rujuli fil jawfil lail, dan yang berikutnya adalah yang bisa mengantarkan seorang ke surganya Allah Jalla wa Ala. Seorang dia berkhalwat dengan Allah, mengaji, tadarus, salat, intinya dia menghidupkan malam-malamnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang salat, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah surat As-Sajdah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang golongan pertama tadi, ini orang yang masuk ke dalam surganya Allah, atau orang, dan yang golongan kedua orang yang dijauhkan dari nerakanya Allah. Mereka, lambung mereka ini jauh dari tempat tidur mereka, artinya mereka tidurnya sangat sedikit, ya, ataupun kalau mereka tidur sesuai kebutuhannya. Yad'una rabbahum khaufan, mereka berdoa kepada Allah, merengek-rengek kepada Allah dengan rasa takut, dengan rasa harap, berdoa kepada Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa yang telah Allah berikan rezeki kepada mereka, mereka menginfakkannya. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum, tak seorang pun di antara kita mengetahui rezeki yang Allah sembunyikan untuk diri kita, yang Allah hadiahkan untuk kita, yang kita nanti min qurrati a'yun, ini rezeki yang begitu nikmat, rezeki yang begitu lezat, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang kita lakukan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri, maukah wahai Muaz saya berikan kabar untukmu, bi ra'sil amri, inti segala urusan, wa umudihi, tiangnya, wa zirmati, dan puncaknya, sanamihi, ini puncaknya segala urusan. Qultu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasul, siapa yang tidak mau kalau Allah dan Rasulnya memberikan jalan yang terbaik dari itu. Bala ya Rasulullah, untuk ra'sul amri Islam, intinya segala urusan itu adalah Islam. Jadi apa saja amal soleh yang kita lakukan, kalau bukan didasari pondasinya itu bukan Islam, maka tidak diterima. Itu masuk hadisnya itu. Nah, kita mau sedekah tapi tidak orang Islam, tidak orang yang berserah diri kepada Allah, juga tidak akan diterima. Ya, kita mau sholat, mau puasa, apapun lah jenis ibadah yang kita lakukan, kalau pondasi dasarnya itu tidak dibangun di atas keislaman, maka tidak akan diterima. Wa amuduhu as-shalah, dan tiang-tiangnya adalah as-salat. Pondasinya adalah Islam, tiang-tiangnya adalah salat. Wa zirwatu sanamihi, puncaknya yang paling tertinggi atau atapnya adalah al-jihad. Ini jihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik mereka berjihad dengan harta mereka, baik mereka berjihad dengan jiwa raga mereka, baik mereka berjihad dengan ilmu mereka, ini para ulama. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih, wahai Muaz, maukah aku berikan
ya, yang bisa membantu menopang dari yang kita sebutkan tadi. Artinya jangan sampai kita melakukan itu semuanya gugur pahalanya begitu ya. Disebabkan dengan apa? Ya, qultu bala ya Rasul, apa saja? Fa akhadha bilisani. Ya, beliau Nabi SAW sambil berisyarat mengambil lisannya ini. Kufa alaika hadha, tahan lisan kita. Maksudnya apa? Kita kan banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah, banyak zakat. Jangan sampai itu gugur disebabkan lisan kita. Kita koar-koar, oh saya begini loh, saya begitu loh, saya begini, dan seterusnya. Kamu tahu nggak yang membuat gedung ini, membangun gedung itu adalah saya. Maka Nabi SAW mewanti-wanti ini, lisan kita jaga, ini bahaya, bisa menggugurkan semua amalan yang kita lakukan kalau kita tidak rem lisan kita. Maka kufa alaika hadza, tahan lisanmu. Qultu ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Ya Rasulullah, apakah Allah akan mengazab kita disebabkan dengan lisan kita? Karena Nabi SAW mengatakan, ya, sakilat ka ummuka ya Mu'az, celakalah atau bersedihlah ibumu wahai Mu'az. Wa hal yakubun nas finnar ala wujuhim, bukankah manusia diseret ke dalam neraka dalam keadaan wajah dengan ala wujuhim, ini dengan wajah-wajah mereka ini tersungkur. Jadi diseret oleh Allah dengan wajah tersungkur ke dalam neraka. Sebab illa hasaidu alsinatihim, melainkan hasil panen dari lisan-lisan mereka ketika dunia. Luar biasa. Hadis ini ya hasan sahih, sangat menakutkan dalam bagi seorang muslim bila manakala mereka merenungi dengan dalam bahwasanya lisan kita ini harus dijaga. Bahayanya lisan akan menggugurkan semua amalan-amalan yang kita lakukan. Barakallahu fikum, semoga Allah memberikan taufik pada semuanya, sehingga Allah memberikan kemampuan, kesanggupan untuk menjaga lisan kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.